Jalan-jalan ke kampung sawah, pulangnya mampir melepas gerah. Mari kita belajar sejarah agar hidup lebih terarah. Yang barusan tadi itu disebut sebagai pantun. Pantun masuk ke dalam jenis sastra lama. Ia juga menjadi bagian dari budaya Melayu dan kini lebih populer dikenal sebagai ciri khas masyarakat Betawi. Bicara soal Betawi, banyak sekali pertanyaan yang muncul dan membutuhkan jawaban. Di antaranya, siapakah nenek moyang suku Betawi? Kenapa di suku Betawi tidak ada istilah kepala suku, raja, atau sultan? Dan benarkah suku Betawi bukanlah penduduk asli kota Jakarta? Banyak sekali kajian dan penelitian tentang pertanyaan tersebut. Dari banyaknya pendapat tentang muasal suku Betawi, ada dua pendapat yang saling bersilangan, yaitu pendapat sejarawan Australia yang bernama Lance Castles dengan Ridwan Saidi. Bagaimana persilangan pendapat kedua tokoh ini? Simak terus video ini sampai habis ya, agar tidak ada mispersepsi. Dalam video kali ini, aku tidak akan bercerita tentang kisah cinta tokoh sejarah seperti video-video sebelumnya, melainkan kita akan mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang sudah aku sebutkan tadi bersama-sama. Judul video kali ini adalah Betawi, Mutiara yang Hilang. Selamat mendengarkan. Jangan lupa pasang earphone-mu. Kisah ini akan menjadi dongeng sebelum tidur. Kisah ini dimulai pada tahun 1967. Pagi itu, sebuah majalah baru saja terbit. Majalah Indonesia terbitan Cornell University Amerika Serikat itu memuat sebuah jurnal yang berjudul The Ethnic Profile of Jakarta. Penulis jurnal itu bernama Lance Castles. Dalam tulisannya, ia sedikit menyinggung tentang asal-muasal suku Betawi, suku yang kita tahu saat ini mendiami kota Jakarta dan sekitarnya. Dia mengatakan bahwa Betawi itu ada sejak pertengahan abad ke-19 Masehi. Betawi berasal dari peleburan berbagai macam suku yang bercampur baur di wilayah Batavia. Mereka semua menjadi satu dan menjadi suku Betawi. Lalu ia juga mengatakan bahwa suku-suku yang bercampur itu berasal dari golongan budak yang dibawa dari berbagai daerah, dengan dominan budak dari daerah Bali. Jadi secara tidak langsung, Lance Castles mengatakan bahwa asal muasal suku Betawi adalah budak yang dikirim dari Bali. Apakah kamu ada yang belum mengerti apa itu budak? Budak ialah individu yang diperjualbelikan seperti barang untuk menjadi pelayan bagi orang yang membelinya. Saat ini, perbudakan sudah dilarang di seluruh dunia karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tentunya, Lance Castles tidak sembarang bicara. Ia bicara dengan menggunakan data. Data yang ia pakai untuk menunjang pendapatnya itu diantara lain adalah Dijkregister, yaitu catatan harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di dalam kota benteng Batavia. Kedua, catatan Thomas Stamford Raffles dalam History of Japan pada tahun 1815. Ketiga, catatan penduduk pada Encyclopedia van Nederlands Indie tahun 1893. Dan keempat,
sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Namun, pendapat Lance Carlos terkait asal-muasal Betawi banyak dikritik oleh sejarawan lokal. Salah satunya yang paling kuat mengkritik pendapat Lance Carlos adalah Ridwan Saidi. Kamu pasti akrab dengan babeh yang satu ini, bukan? Iya, dia yang sering nongol di acara-acara talk show televisi, yang berambut gondrong dan rada putih itu. Ridwan Saidi menyanggah pendapat Lance Carlos yang mengatakan suku Betawi baru ada sejak abad 19 pertengahan. Ia juga menolak tegas pendapat yang bilang kalau orang Betawi berasal dari sekelompok budak yang datang dari Bali. Ridwan Saidi pun mulai membangun argumennya. Menurutnya, suku Betawi sudah ada sejak zaman Batu Akhir, sekitar 3.500 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, yang disebut sebagai Proto-Betawi. Senada dengan Ridwan Saidi, Sagiman MD pun mengatakan hal yang serupa. Ia mengatakan suku Betawi sudah mendiami kota yang saat ini disebut sebagai Jakarta sekitar 3.500 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan temuan artefak, pecahan gerabah berupa alat dapur atau makan, alat berburu seperti kapak persegi, beliung, dan serpihan batu, perhiasan seperti mute dan gelang batu, serta alat bercocok tanam yang dibuat dari batu di sekitar wilayah Batavia atau Jakarta. Dan lagi, dalam sebuah kesempatan, Ridwan Saidi juga mengatakan jika suku Betawi itu masih memiliki nasab kepada istri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Siti Konra. Menurut sebagian ulama dan sejarawan, Siti Konra ini adalah nenek moyang bangsa Melayu. Bangsa Melayu yang menempati wilayah Sumatera kemudian menyebar saat kerajaan Samudra Pasai berdiri. Bahkan sebelum itu pun sudah ada beberapa masyarakat Melayu yang mendiami Pulau Jawa. Tepatnya saat kerajaan Sriwijaya menguasai wilayah yang disebut sebagai Nusa Jawa. Wilayah itu melingkupi daratan Sunda hingga wilayah yang disebut sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa. Di wilayah itu ada dua bahasa yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa sehari-hari. Pertama adalah bahasa Kawi dan yang kedua adalah bahasa Melayu. Golongan yang menggunakan bahasa Melayu inilah yang disebut-sebut sebagai cikal bakal suku Betawi. Hanya saja sebutan Betawi pada saat itu belum ada dan belum melekat pada masyarakat yang mendiami pelabuhan Sunda Kelapa itu. Penyebutan Betawi baru muncul pada periode kekuasaan kolonial bercokol di Jakarta. Di bawah panji kolonial, Jakarta berganti nama menjadi Batavia. Masyarakat atau orang Sunda yang wilayahnya dekat dengan Batavia menyebut orang Batavia dengan Betawi. Hal ini dapat dimengerti karena lidah orang Sunda sulit untuk mengatakan Batavia. Dari penyebutan itulah lambat laun dikenal istilah Betawi untuk menyebut penduduk Batavia. Secara tertulis, sebutan orang Betawi pertama kali terdapat dalam dokumen tahun 1644 berupa testamen Nyai Inkua, janda tuan tanah Sau Bengkong, kapiten Tionghoa pertama di Batavia. Nyai Inkua menyebut seorang pembantu perempuannya sebagai orang Betawi. Betawi juga mungkin bisa dikatakan satu-satunya suku di Indonesia yang tidak memiliki kepala suku, sultan, tetua adat, atau raja. Kenapa bisa demikian? Karena saat itu wilayah Betawi tidak memiliki nilai politis. Wilayah itu hanya menjadi zona ekonomi. Mengutip yang dikatakan Ridwan Saidi dalam salah satu pendapatnya, ia mengatakan di Betawi tidak ada sultan, adanya Syah Bandar. Syah Bandar adalah orang yang mengatur sistem perdagangan di pelabuhan. Hal inilah yang menyebabkan di Betawi tidak ada raja, sultan, ataupun kepala suku. Yang ada hanyalah Syah Bandar dan saudagar. Ada juga sebutan pangeran kala itu, tetapi sebutan itu disandingkan untuk orang-orang yang memiliki kekayaan lebih tinggi dari masyarakat lainnya. Dan
keturunan si pangeran itu belum tentu menjadi pangeran juga. Kisah tentang asal-muasal suatu suku memanglah sangat sulit untuk ditelisik. Beruntung, kita masih memiliki orang-orang yang mau peduli dan meneliti tentang sejarah bangsa Indonesia. Di video ini, aku sampaikan bahwa aku tidak memihak dari kedua pendapat yang sudah aku sampaikan tadi. Pilihan ada di tangan kamu semua, karena keduanya sama-sama memiliki landasan dan sumber yang kuat. Bukankah menarik jika sebuah sejarah memiliki banyak versi? Sehingga kita semua ditantang untuk memilih dan menentukan mana yang relevan dan mana yang tidak. Seiring berjalannya waktu, suku Betawi semakin lama semakin berkembang hingga tak hanya mendiami kota Jakarta saja. Terlebih, setelah Betawi dipopulerkan oleh salah satu seniman asal Jakarta yang bernama Benyamin lewat karya-karyanya. Hal ini membuat Betawi lebih dikenal dan sebarannya pun mencapai kota-kota di pinggiran Jakarta, sehingga muncullah istilah Betawi Tengah dan Betawi Pinggir. Semakin berjalannya waktu, Betawi pun ikut berjuang menahan arus laju modernisasi dan mengimbangi agar suku Betawi dan kebudayaan Betawi tetap eksis di tanah kelahirannya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon sekiranya koreksi di kolom komentar untuk berdiskusi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Dan kisah ini pun selesai. Jika kamu suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman, kekasih dan sahabatmu ya. Ingat juga untuk menekan tombol berlangganan agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk semua orang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.